kita jangan sombong. Hari ini kita bisa makan, hari ini kita bisa minum, besok kita belum tentu. Baik Mas Tigor, berarti karma ini tidak akan pernah putus ya, walaupun kita putus. sudah berkeluarga dan mentobati dosa-dosa kita di belakang. Tidak pernah putus. Tidak akan putus. Tidak pernah putus. Kalau ada orang yang bisa memutuskan karmanya ya, mungkin saya akan mendaftar gitu. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat siang Mas Tigor. Selamat siang bosku. Bagaimana kabarnya Mas Tigor? Alhamdulillah kabar baik Mas. Ya. Jadi gini Mas Tigor, kemarin kan Mas Tigor membuka pertanyaan di IG pribadinya Mas Tigor ya. Nah ini saya kutip dari IG pribadinya Mas Tigor, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya koreksi dan patut untuk ditanyakan kepada Mas Tigor. Siap. Ini gini Mas Tigor, pertanyaan yang saya tanyakan pertama ini dari followernya Mas Tigor. Jadi pertanyaannya gini Mas Tigor, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran yang terlalu berlebih pada hal-hal yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kita? Nah, ini sama halnya kita berprasangka pada apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Ketika gini Mas, kalau saya pribadi, ketika saya berprasangka, saya bisa enggak sih seperti ini? Saya bisa enggak bisnis seperti ini? Saya bisa enggak sih untuk lebih percaya dengan orang ini? Nah, ini sebenarnya kekhawatiran pada diri kita sendiri. Caranya gimana? Ketika kita berkhawatir pada diri kita sendiri, satu, sesungguhnya apa yang kita khawatirkan ini adalah kelemahan kita. Kelemahan ya? Kadang kan orang tidak tahu kelemahanku seperti apa sih, saya ini seperti apa sih. Misalnya saya khawatir dalam berbisnis, saya khawatir bahwa bisnis saya nanti gagal. Sebenarnya inilah yang kekhawatiran pada diri kita sendiri. Tapi kalau dari pertanyaan Mbak siapa tadi, Mbak Mila Forsania, ini kan dia khawatir tapi halnya ini belum terjadi di dalam kehidupannya. Saya kira kalau tipenya Mbak Mila ini orangnya terlalu gini, apa ya, pesimis. Takutnya apa? Kalau Mbak Mila Forsania ini selalu memiliki sifat seperti ini, sampai kapanpun tidak akan dirubah, maka di dalam kehidupannya tidak akan pernah terjadi yang namanya perubahan atau kemajuan. Hidupnya yang monoton. Kadang ada orang kan, Mas saya kok seperti ini aja loh, dalam bisnis kok tidak ada kemajuannya, di dalam hidup berumah tangga kok tidak ada kemajuannya. Sebenarnya dari diri kita sendiri. Kenapa berarti kok saya tidak bisa sugestinya dari diri kita sendiri. Saran saya kalau untuk seperti ini ya lebih baik kita belajar agar kita memahami, dan kita ini jangan sampai dikendalikan apa yang ada di sekitar kita, apalagi dikendalikan ini apa, tubuh kita gitu loh. Kita harus berpikir, oh ya saya harus berubah gitu. Berarti harus mensugesti diri sendiri yakin, agar lebih baik gitu ya. Jadi yakin kalau Mbak siapa tadi, Mbak Mila ini bisa gitu loh. Jangan khawatir. Siap Mas Tigor. Lanjut pertanyaan lainnya Mas Tigor, syarat dan ini ya, dari siapa? Dari Denny Irawan ini ya. Iya, syarat dan apa saja yang diperlukan untuk hidup yang baru Mas. Maksudnya hidup yang baru ini gimana Mas Tigor kira-kira? Hidup baru seperti ini Mas. Jadi ketika kita melihat, ini pengalaman saya dulu. Saya punya teman ini dia, ya mohon maaf, dia seorang pelacur gitu. Nggak mungkin hidupnya melacur terus. Nggak mungkin hidupnya tetap seperti ini. Bagaimanakah agar si orang ini, coba sekali. Ya langsung tekan ya. Kamu tekan apa? Syarat dan apa saja yang diperlukan untuk hidup yang baru? Syarat apa saja yang diperlukan untuk hidup yang baru? Maksudnya hidup baru ini setelah keluar dari masalah atau mungkin setelah mereka mentobati dosa-dosanya gitu Mas Tigor, mungkin seperti itu. Namanya kita itu tidak perlu gini Mas. Kadang kita manusia ini berprasangka kepada Tuhan. Tuhan kenapa sih kok kasih ujian saya seperti ini? Tuhan kenapa sih kok bikin
bisnis aku gagal, Tuhan kenapa kok bikin rumah tangga aku gagal. Sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk merubah dari apa yang kita sikapi sebelumnya. Misalnya ketika kita berbisnis, kita menjadi orang ngawur, kita tidak bisa yang namanya prinsip ekonomi di dalam bisnis kita seperti apa. Ini cambukannya agar kita ini lebih up lagi, lebih kita ini bangkit lagi gitu. Kadang orang merasakan aku sudah berusaha keras, aku sudah berusaha mati-matian, kenapa saya seperti ini terus gitu. Misalnya kita aja lah, kita dulunya sering foto, sering kehidupan biasa. Kalau kita tidak bisa membaca lingkungan sekitar kita, ini yang perlu kita lakukan apa? Kalau kita hanya seperti itu saja tidak bisa gitu. Seperti masyarakat dulu kan hobinya foto, ternyata pindah ke YouTube dan sebagainya. Inilah yang namanya kita harus memproses diri kita sendiri gitu. Siap. Berarti tetap kembali kepada diri kita sendiri, Mas Tigor. Iya, tetap gitu. Oke, terus lanjut pertanyaan lainnya, Mas Tigor. Cara meredam ego dan amarah yang berlebihan, Mas Tigor. Apa sih yang membuat kita marah? Apa sih yang membuat ego kita ini naik gitu? Satu contoh gini, aku mengatakan gini, kamu nggak mungkin lah bisa seperti dia, kamu nggak mungkin lah bisa seperti apa yang kamu inginkan. Apa yang masyarakat lakukan ketika aku bilang seperti itu? Ya, ada dua reaksi, Mas Tigor. Yang pertama, ego meningkat, pasti marah-marah. Marah pasti. Yang kedua, titenono gitu. Jadi kita lebih optimis, jangan sampai orang ini bisa kok kita kalahkan gitu. Nah, jadi gini, Mas. Iya, seperti itu caranya. Titenono itu kalau bahasa Indonesia lihatlah itu. Ketika kita dihina orang, kamu tidak mungkin lah bisa seperti ini. Oh, lihat nanti gitu. Sekarang kamu orang bawah, sekarang kamu hanya karyawan, tidak bisa kamu jadi bos. Oh, lihatlah. Berarti kan ada dua kemungkinan kita menjadikan diri kita down apa menjadikan diri kita up. Kalau kita menjadikan diri kita up, anggap aja cemoan-cemoan ini adalah poles kita. Belum tentu loh yang hari ini karyawan, dia tetap karyawan, bisa jadi besok dia memiliki perusahaan tersebut. Siap, itu tadi adalah motivasi. Tapi kalau marah, yang namanya manusia meredam egonya itu gimana, Mas Tigor? Marah ya wajar lah, manusia ini 4 loh, Mas. Nafsu amarah dia mesti punya. Kontrol aja. Saya pun sendiri ketika dikatakan orang marah, tapi saya berpikir kalau saya marah, nanti energi yang masuk ke kita adalah energi negatif, kita percuma. Banyak orang yang di masalah keluarga gitu ya, menantu sama iparnya sama yang lainnya saling tidak cocok, ada seperti itu. Tapi kalau semakin marah, semakin dia lepas dari apa yang dia inginkan, lepas dari apa yang dia penginkan gitu, tidak akan ada hasil. Berarti marah ini harus dikendalikan ya? Kendalikan aja. Boleh marah tapi sewajarnya Boleh. aja. Marah, kalau saya marah hari ini marah, udah besok selesai. Siap, Mas Tigor. Terus ini, Mas Tigor, cara mencintai diri sendiri, Mas, serasa hidup ini tidak berguna gitu. Itu pertanyaannya dari Putri Ayu. Cara mencintai diri kita sendiri serasa hidup tidak berguna. Ini gimana ini? Kan ada ya pasti yang mungkin salah pendidikan oleh orang tuanya, terus down, terus akhirnya merasa dirinya tidak berguna, ingin mempunyai keinginan tinggi tapi tidak tersampaikan, akhirnya merasa dirinya tidak berguna. Itu gimana menyikapinya, Mas Tigor? Saya dulu juga pernah seperti itu. Saya merasa tidak berguna, saya merasa saya nanti menjadi apa gitu. Ketika saya melihat teman saya dari sekolah selesai SMA, dia lulus SMA ke perguruan tinggi lah, dia kuliah lah apalah. Saya berpikir lah, saya ini tidak kuliah, saya nanti bisa tidak menjadi seperti orang yang berguna. Jangankan berguna untuk orang lain, untuk diri saya sendiri bisa tidak berguna. Saya mikirnya seperti itu. Tapi saya percaya yang namanya ini, Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu membentuk kita, Tuhan itu memoles kita. Apa yang bagi kita ini mustahil, tapi bagi Tuhan ini tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Saya pernah, Mas, pengalaman saya gitu. Dulu saya pernah yang namanya di suatu masalah, saya percaya, saya curhat ke teman saya, jawabannya sabar bro, sabar bro, sabar bro, sabar bro.
masalah saya tidak akan pernah terselesaikan. Saya hanya mendapatkan kata-kata, oh sabar, oh ya saya menjadi orang sabar. Tapi saat itu saya curhat sama Tuhan, Tuhan, ketika saya ada masalah, saya mau Tuhan bawa kemana? Saya pengen ada tangan Tuhan ini menolong saya. Saat itu juga malam kemarin saya berdoa, besoknya Tuhan mau wujudkan apa yang saya inginkan. Saya juga menyesal loh, kenapa dari mulai hari Senin saya tidak langsung curhat sama Tuhan? Kenapa hari Senin saya curhat sama Tuhan, hari Senin saya curhat sama teman saya, Selasa curhat sama teman saya, waktu itu hari Jumat malam saya curhat sama Tuhan, besoknya masalah saya selesai. Berarti istilahnya mendekatkan diri kepada Iya. Tuhan kita masing-masing. Dari mulai itu saya berpikir lagi, oh ya, kalau kita ada masalah, libatkan nomor satu adalah Tuhan. Karena apa? Kita berharap dengan sesama manusia, kita akan bisa kecewa, kita bisa dikecewakan. Tapi yang namanya kita berharap dengan Tuhan, sekecil apapun kita tidak akan pernah mendapatkan kekecewaan. Rasa kekecewaan. Libatkan Tuhan di dalam keseharian kita. Gitu. Keren. Oke, Mas Tigor. Berarti ini jawaban dari cara mencintai diri sendiri kita tadi. sendiri. Ya? Siap. Kalau tentang kapal ini, bisakah dibahas sekarang atau lain kali saja, Mas Tigor? Tidak apa-apa. Jadi tadi malam saya ditelepon salah satu pihak keluarga kapal menanyakan bisa ndak ketemu. Nah, kalau saya pribadi saya berdoa, saya berusaha yang terbaik agar segera ditemukan itu aja. Tapi apa hasilnya nanti kita juga kembalikan kepada Tuhan. Kita kembalikan karena apa? Baik dan tidaknya ya memang Tuhanlah yang menentukan gitu. Manusia hanya berjuang, manusia hanya ini proposalku, ini keinginanku. Selengkapnya nanti ya memang kita pasrahkan pada Tuhan. Terus kira-kira yang terjadi itu apa, Mas Tigor? Bisa nggak untuk diulas, Mas Tigor? Dengan kapal itu? Karena masih segar ya ini, baru tadi malam. Tadi malam kan. Tidak tahu Mas ya, sebelum kapal ini tenggelam, kalau banyak orang yang mengikuti uploadan di Instagram saya, banyak orang yang ikuti di story WA saya, mungkin membaca sekitar 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu saya bikin ada yang tenggelam gitu. Tapi apa? Saya tidak tahu. Tapi saya di situ menggambar gambar ini apa ya? Ini loh kayak jangkar. Saya menggambar jangkar. Saya tidak paham. Ini yang tenggelam apa? Bahkan ada beberapa postingan ini yang di Instagram saya hapus gambaran ini, bikin ngeri. Gitu. Agar tidak terjadi gitu ya, tidak terjadi gitu. Jadi mungkin dari teman-teman yang sempat screenshot story saya tanggal berapa saya juga lupa. Intinya kita berdoa, kita percaya sama Sang Pencipta agar yang baik ini terjadi, agar yang buruk tidak terjadi. Iya. Lanjut Mas Tigor ya. Bagaimana cara memutus karma supaya hidup kita bersama keluarga kita bisa selalu bahagia? Matur nuwun Mas Tigor, salam rahayu. Memutus karma. Karma ini karma tentang apa dulu? Mungkin pada masa mudanya dulu pernah begini sama. Dulu saya pernah menggambarkan, saya tidak menggambarkan melalui orang lain, tetapi menggambarkan dari keluarga saya sendiri. Intinya apa yang kita lakukan hari ini ya kita akan dapat. Kalau saya hari ini nyiram jenengan, besok saya harus siap untuk disiram orang. Nggak ada yang namanya putus. Nggak ada putusnya. Nggak ada putus. Maka dari itu pesan seperti saya, sebab akibat berarti Mas Tigor ya? Ketika kita jadi orang ya satu, jangan pernah yang namanya kita menyakiti orang lain. Menyakiti orang, kita semena-mena pada orang. Pernah ini tetangga saya tidak bisa menyebutkan namanya siapa, dia punya pembantunya ini dilakukan semena-mena, bahkan kerja itu 24 non-stop, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Makanan sisa pun makanan yang tidak selayaknya untuk dimakan diberikan kepada pembantu tersebut. Nah, suatu saat collab si yang orang kaya tadi bener-bener drop, nggak bisa apa-apa, hartanya habis, semuanya habis. Inilah yang namanya kita jangan sombong. Hari ini kita bisa makan, hari ini kita bisa minum, besok kita belum tentu. Baik Mas Tigor, berarti karma ini tidak akan pernah putus ya, walaupun kita sudah berkeluarga dan mentobati dosa-dosa kita di belakang. Tidak pernah putus. Tidak akan putus. Tidak pernah putus. Kalau ada orang yang bisa memutuskan karmanya ya, mungkin saya akan mendaftar gitu. Ayo, saya daftar gitu.
Kelihatannya punya karma jelek juga. Punya, saya pernah menghina Anda. Yo. Lanjut ya. Tapi keren ini Mas Tigor untuk dibahas. Jadi dalam kepercayaan agama tertentu, berniat buruk saja sudah menjadikan karma, Mas Tigor. Iya, sudah pernah. Kalau di agama kita kan, kalau hanya berniat itu tidak akan menjadikan karma bagi kita. Tapi kalau sudah melakukan hal tersebut, itu baru mendapatkan apa ya? Mendapatkan istilahnya bukan karma sih. Kalau di hitungan Muslim itu dosa, mendapatkan dosa. Hal seperti ini sebenarnya yang memutus tingkat rezeki kita. Ketika kita iri dengan berniat ya. Misalnya saya lihat orang si A bisnisnya kok lancar toh, hidupnya kok enak. Saya bikinlah ini keluarganya hancur. Berarti itu adalah niat buruk, jadi karma buruk. Menjadikan karma buruk. Saya pernah Mas walaupun hanya niat Mas Tigor ya? Walaupun hanya niat. Ini beberapa hari lalu saya ditelepon sama seorang pejabat. Di situ ada saingan dalam pemilihan sesuatu. Saya ditelepon, Mas Tigor, bunuh saja si A itu. Saya tidak mau membunuh. Karena apa? Bagi siapapun yang mempunyai niat jelek, walaupun kamu hanya kamu niat dibunuh seseorang, kita berpikir hari itu juga orang itu memiliki niat untuk membunuh kamu loh. Oke lah. Imbal baliknya gitu ya. Ada. Maka dari itu kita tanamkan energi positif. Kalau kita ingin mendapatkan hal positif, kita tanamkan energi positif aja di kita. Saya sering Mas ditelepon, Mas Tigor, saya tidak suka dengan ini, dikasih nama orang, suruh bunuh ini. Saya tidak mau sama sekali. Saya diem aja. Saya bikin story kemarin di WA saya. Hari ini kita niat membunuh orang tanpa kita sadari, hari itu juga ada orang yang niat akan membunuh kita. Berarti walaupun hanya niat itu sudah menjadikan karma, Mas Tigor. Sebagiannya karma. Berarti jangankan berbuat negatif, berpikir negatif pun jangan, begitu ya istilahnya. Sekali, Mas. Banyak kemarin itu masalah-masalah yang tidak masuk akal itu banyak sekali. Lanjut pertanyaan lainnya Mas Tigor ya. Makna pasrah dan suwung dalam spiritualitas Mas Tigor. Ini pertanyaan dari Numawan. Siapa ini? Numawan. Rumawan. Makna pasrah dalam spiritualitas. Pasrah dalam berarti kita kayak gini ya. Tidak ada yang namanya seseorang ini meminta kepada Tuhannya, Tuhan jadikan saya orang buruk, Tuhan jadikan saya orang yang tidak berguna. Tidak ada. Setiap orang, siapapun selalu yang didoakan, Tuhan rubahlah aku, Tuhan jadikanlah aku orang yang bermanfaat, Tuhan jadikanlah aku orang yang bisa handle semuanya, Tuhan jadikanlah aku orang yang bahagia. Tetapi tanpa kita sadari, ketika Tuhan mempoles kita justru yang ngeluh gitu. Kita meminta, Tuhan bikin saya berkilau, Tuhan bikin saya seperti yang kemarin kita sempat bahas ya. Tuhan jadikanlah saya ini emas gitu. Tidak mungkin yang namanya emas ini langsung wujudnya emas. Kita ikuti polesannya dulu. Yang namanya emas dari sungai yang kotor, dari tanah yang campur aduk, dipilih biji emasnya, dimasak, disuling hingga menjadi emas yang paling mahal harganya. Nah, sama ketika kita pasrah dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan ujian kita, entah ini di dalam keluarga, entah ini di dalam bisnis, entah ini di dalam kesehatan. Hari ini bisnis kita gagal, hari ini di kekeluargaan kita gagal. Kita besok ini ada satu materi baru loh. Oh iya, kemarin saya gagal. Apa yang membuat diri kita gagal? Ketika kita pasrah dengan Tuhan, ya sudah, Tuhan bentuklah saya apa yang seperti Tuhan inginkan. Nah, tapi yang saya sayangkan, kenapa ketika Tuhan membentuk seseorang ini, orang ini malah ngeluh. Ya Tuhan, saya tidak mampu, ya Tuhan, saya capek, ya Tuhan, saya putus asa Tuhan. Tapi sebenarnya cara itu adalah cara Tuhan untuk mempoles kita. Mempoles kita agar menjadi emas yang murni gitu ya. Tidak kecampuran dengan kotor-kotoran gitu loh, Mas Bro. Baik. Siap, Mas Tigor. Lanjut. Yes. Apakah benar, Mas, ketika kita gagal dalam menjalankan sesuatu, di balik itu semua ada sesuatu yang lebih indah? Iya. Benar ya? Iya, benar. Ini dari siapa tadi? Mas Yudhistira. Apakah benar ketika kita gagal dalam menjalankan sesuatu, di balik itu ada sesuatu yang lebih indah? Pasti. Contoh, salah satu teman saya
sebelum dia bercerai sama suaminya pertama, dia itu collab. Collab, bisnisnya hancur, wajah ini sampai tidak cantik lagi. Ketika dia dikhianati suaminya, dia sudah dimasuk dalam suatu masalah. Di sini dia lebih mulai belajar untuk membangkitkan dirinya sendiri gitu. Karena apa? Introspeksi iya, diri gitu seseorang akan bangkit ketika mereka menghadapi di suatu masalah. Masalah ini apa? Cambukan. Banyak kok mas yang seperti itu. Oh, orang ini dulu hidupnya sengsara ya, orang ini hidupnya susah ya, tenang, kenapa kok dia bisa bahagia? Nah, berarti dia adalah salah satu orang yang bisa melewati proses cambukan tersebut. Menjadi emas tadi ya. Sama sebenarnya pertanyaan orang ini kayak muter gitu. Terus ini Mas Tigor, ini kayaknya masih ini juga sih. Iya, semoga. Bentar. Yang dari siapa? Nah ini, apakah hidup yang sedang kita jalani ini adalah runtutan sebuah karma, Mas Tigor? Ini dari siapa pertanyaannya? Bunda Cilov ini. Apakah hidup yang sedang kita jalani ini adalah merupakan sebuah karma? Banyak sekali pertanyaan, saya bingung. Oh ya, Mas Tigor, apakah hidup yang kita jalani ini adalah merupakan sebuah karma? Jawabannya belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Kok belum tentu Mas Tigor? Bisa dijelaskan? Apakah Mas Tigor, apakah hidup yang sedang kita jalani adalah merupakan sebuah? Enggak, belum tentu. Secara spesifikasi? Pernah nggak Mas Raka melihat orangnya gini? Orang ini tidak bisa apa-apa, orang ini kelihatannya tidak dayani, itu apa bahasa Indonesia tidak dayani? Gak ngawai, gak dayani, gak low profile gitu. Iya, orang ini tapi kok bisa sukses ya? Ini sama teman saya dulu waktu saya sekolah. Dia ini tidak pernah yang namanya masuk kelas, tidak pernah. Dia ini panggilan BK, ruang BK itu bisa seminggu 3 kali. Begitu saya lost kontak, saya di beberapa saat kemarin dapat kabar, ternyata dia sukses loh bro. Ternyata dia beda dengan apa yang kita lihat di tahun kemarin gitu. Kalau menurut saya, karma dan tidaknya tidak bisa dinilai dari seperti ini. Nah, kadang orang ini tidak yakin dengan dirinya sendiri gitu. Berarti harus yakin dengan dirinya sendiri. Oh ya sudah, kita bangunlah positif thinking di otak kita. Kita harus positif apa yang kita lakukan gitu. Banyak, saya dulu sempat di masa-masa seperti ini juga. Apakah ini karma? Tapi kalau karma, apakah saya harus seperti ini? Nah. Betul. Terus ini Mas Tigor, bagaimana kita mengubah takdir? Contohnya Panembahan Senopati meminta Wahyu Gaga Emprit yang menjadikan anak turunannya raja-raja Jawa. Apakah bisa mengubah takdir bawaan lahir? Seakan-akan bisa diubah hanya orang tertentu saja, sedangkan banyak orang tirakat tapi tidak membuahkan hasil. Itu gimana menyikapinya Mas Tigor? Gini, kita tidak usah yang panjang lebar, yang sulit-sulit. Betul. Kalau seseorang ditakdirkan menjadi orang goblok, kalau dia tidak pernah belajar di kehidupannya, sampai kapanpun dia akan tetap menjadi orang goblok. Ya. Kalau seseorang ditakdirkan menjadi orang miskin, kalau dia tidak giat bekerja di dalam hidupnya, sampai kapanpun dia akan tetap menjadi miskin. Nah, kuncinya satu, ketika kita di masa-masa seperti itu, bangkitlah diri kita gitu. Iya. Berarti tetap intinya aja semua pada bisa diri dirubah gitu. Pada diri sendiri, sugesti kita agar lebih baik gitu ya. Iya. Harus optimis, jangan pesimis, dan selalu berpikiran positif. Iya. Mas Tigor. Kalau takdir, menurut saya bisa kita untuk merubah dikit-dikit. Tapi yang namanya kodrat tidak bisa. Dicontohkan dari apa? Yang dikodratkan. Tuhan menciptakan burung kolibri. Burung kolibri ini kan menghisap madu. Tidak mungkin si burung kolibri ini seperti harimau yang memakan daging. Atau nah, sebaliknya harimau ini pemakan daging. Kalau harimau disuruh makan rumput, disuruh makan madu, disuruh menghisap madu, harimau tidak bisa. Ini yang namanya kodrat. Kalau kodrat kita mau memaksakan, kita kesulitan. Tapi yang namanya takdir
kita harus bisa merubah takdir kita sendiri. Baik, keren Mas Tigor. Siap. Bener nggak? Nah itu. Ya. Ada pesan-pesan Mas Tigor mungkin yang ingin disampaikan kepada orang-orang karena ini kan mulai ada pemilihan ini ya, pemilihan kepala daerah Mas Tigor ya, pemilihan kepala desa dan lain-lain. Terus terkait pemilihan kepala desa itu kan kadang ada yang curang, ada yang sportif gitu Mas Tigor. Terus menyikapi fenomena seperti ini Mas Tigor. Kadang kan yang curang menang, yang sportif malah kalah. Itu gimana Mas Tigor kalau menurut panjenengan Mas Tigor? Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Ketika ada pemilihan seperti ini, kita jangan sampai tergoyahnya pikiran kita ini. Ayo, kamu pilih aku, nanti saya kasih nominal sekian. Kamu pilih aku, nanti aku akan menjadikan desa ini seperti itu. Jangan mudah percaya, karena apa? Dari 98 janji, dari 98 calon yang jadi, belum tentu dia akan ingat dengan janjinya. Banyak kok, seperti yang di desa saya kemarin, kalau saya pengen merekam pilihannya ini, banyak calon-calon yang datang ke saya. Mas, nanti saya kalau saya jadi lurah sini, saya akan melakukan ini itu. Buktinya sampai sekarang hoax. Gitu ya. Ini jadi kita harus pintar-pintar memilih seorang pemimpin. Kita harus memilih dengan segi apa, dengan kriteria seperti apa. Jangan kita menuruti sekitar, jangan kita menuruti iming-iming itu. Kadang orang mengatakan, gak apa-apa lah, nanti botoku tukunen lah, engkau kamu tak pakai duit, nanti kamu tak bayar sekian. No, karena apa? Susah dan tidaknya nanti ya apa yang kamu lakukan saat itu. Kalau kita nuruti mereka, ada suatu saatnya kecurangan di dalam desa tersebut, misalnya loh, ini pembangunannya kok nggak beres ya, ini kok sistemnya nggak beres ya, yang salah kita sendiri. Kenapa kita memilih orang seperti itu? Siap. Berarti kecurangan ketika pemilihan desa mengakibatkan kefatalan akan satu desa setelah dia menang gitu ya. Jadi tidak semuanya pemimpin seperti itu sebenarnya. Tapi ya saya baca lingkungannya ya memang seperti ini. Ketika kemarin ada COVID, banyak orang yang ngasih sumbangan sekian, tapi dari salah satu organisasi dengan tujuan tertentu. Nah, ayo kita kasih inilah sembako lah, uang lah, ini dari tujuan tertentu. Ketika pemilihan selesai, sudah tidak ada bantuan lagi. Nah, itu Pak. Siap Mas Tigor. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Mas Tigor yang sekarang ini mungkin lagi galau, kesusahan karena mungkin pandemi dan lain-lain. Monggo silakan. Pesan saya simpel, kita harus berpikiran positif, jangan takut. Hari ini kita lapar, besok kita akan kenyang. Hari ini kita sakit, besok kita akan sembuh. Hari ini kita sedih, besok kita akan bahagia. Itu rumusnya. It's okay, Tuhan bersama kita, Tuhan cinta kita. Tidak mungkin Tuhan akan berkhianat dengan kita. Orang lain bisa berkhianat dengan kita, tapi Tuhan tidak. Siap. Terima kasih Mas Tigor atas waktunya. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadikan referensi keilmuan bagi teman-teman dan bermanfaat untuk semuanya. Siap. Thank you. Terima kasih Mas Tigor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo.